Mm-mm. Iya, Betul. makanya saya itu dari kemarin pengen mau diskusi sama kamu tentang bagaimana konsep keselamatan di dalam kekristenan dan begini konsep keselamatan di dalam Islam. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini kan untuk mencari keselamatan. Hmm. Kalaulah agama kamu itu yang betul, berarti kami satu keluarga pengen butuh keselamatan. Tapi kalau agama kamu tidak betul, agama saya yang betul, saya sebagai orang beriman mengajak kamu kepada keselamatan. Berarti bicara tentang keselamatan, bicara tentang Bicara agama. keselamatan. Silakan, kamu sebagai tamu saya, silakan kamu diskusi. Kamu duluan lah, silakan. Saya hargai kamu, silakan. Iya, kalau Silakan. kita berbicara tentang Berapa menit nih? Berapa menit nih? Kenapa? Berapa menit, bro? Kau follow saya saja, biar kita pakai waktu PKPK gimana? PKPK. PKPK malam aja juga tidak apa-apa. Oke, saya follow back kamu lah. Ya, kapan? Mau debat begini atau debat PKPK? Gini aja dulu lah, slow-slow lah. Oke, siap. DM nomor kamu lah, biar enak. Sama seperti PI, Rashid, dan lain-lain. Ya, jadi begini, RK. Kalau konsep keselamatan itu berarti tidak lari jauh daripada ketuhanan. Karena orang itu bisa selamat apabila dia mengenal Tuhan itu yang sebenarnya. Kan? Di dalam Islam, dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 14 itu kan mungkin kamu sudah tahu bahwa aku ini adalah Allah dan sembahlah aku dan dirikanlah sholat. Allah itu apa? Allah itu nama Al-Fatihah ayat 1 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti apakah Allah itu bentuknya? Apakah dia serupa dengan gambar manusia? Di dalam Al-Quran dijelaskan tidak. Dia tidak serupa dengan makhluk. Surah ayat 11 kan. Apakah dia setara dengan makhluk? Tidak ada yang setara dengan dia. Al-Ikhlas ayat 4. Nah itu. Nah terus apakah Allah itu bisa dilihat dengan mata? Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan. Terus bagaimana Allah menunjukkan bahwa dia itu ada namun tidak terlihat? Quran surah Fusilat ayat 53. Allah menunjukkan dengan ciptaannya. Dia menunjukkan bahwa dia ada itu dengan ciptaan-ciptaannya. Gitu. Bagaimanakah kita mengenal Allah dan mengikut ajaran-ajaran dari Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dikatakan tidak kami utus engkau Nabi Muhammad selain membawa rahmat untuk alam semesta ini. Nah, itu dari saya, silakan kamu. Oke, terima kasih. Ya, prolognya cukup bagus ya. Jadi kalau kami ya bro, kami percaya tentang Allah ya. Allah itu seperti apa? Ya, di dalam Yohanes pasal 5 mengatakan bahwa Allah itu suaranya tidak bisa didengar. Rupanya pun tidak bisa dilihat. Kami percaya akan hal itu. Tetapi tidak sampai di situ. 1 Timotius 6 ayat 16 mengatakan Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya, berarti apakah Alkitab ini mulai sama dengan Al-Quran gitu? Allah itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yohanes pasal 1 ayat 18. Bahwa tidak seorang pun dapat melihat Allah. Kalau kita melihat ayat demi ayat, teman-teman. Ya bro, kalau kita lihat ayat demi ayat. Ya, nah ayat demi ayat ini apakah betul-betul membantu argumentasi dari teman-teman Islam? Tidak. Makanya ayat yang saya bawakan tadi itu, ya, itu berbicara tentang Allah yang transenden. Allah yang transenden. Artinya Allah yang batin. Tapi kita juga perhatikan orang Kristen juga percaya Allah yang imanen. Allah yang imanen itu di mana? Seperti apa? Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena Allah yang transenden itu tidak bisa dijangkau oleh tangan manusia. Sehingga firman Allah datang memperkenalkan diri kepada manusia lewat perantaran putranya yaitu Yesus Kristus. Yang firmannya itulah yang sehakikat dengan sang Allah itu. Firman itu adalah Allah. Itu sehakikat. Makanya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, kita mengenal Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Sering kalian bawakan. Ya, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus.
Amin. Saya percaya. Orang Kristen ketika tanya, RK, kamu percaya enggak Yesus Kristus itu adalah utusan? Percaya. Tetapi utusan yang bagaimana? Ya. Utusan yang seperti apa? Dalam konteks kristologi kami percaya dia sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Ya. Dia sebagai nabi, tetapi nabi yang seperti apa? Apakah sama dengan nabi-nabi lain? Ya. Nah, ini berbicara tentang Allah, berarti berbicara tentang keimanan juga nih. Karena ini bicara vertikal. Ya, saya nggak mau ini sebuah latar belakang, saya nggak mau bertanya dulu ya. Ya, berarti keimanan seperti apa yang membawa kita pada keselamatan? Silakan saya kembalikan, bro. Silakan. Itu prolog dari saya. Oke, baik. Luar biasa ya prolognya, mantap. Begini, ini pemahaman saya ya. Pemahaman saya ketika saya membaca kitab suci Anda sebagai kekristenan. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini Tuhan yang sesungguhnya. Ini Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang tidak terlihat, yang tidak terhampiri itu? Coba. Bagaimana caranya? Ya satu-satunya harus melalui anaknya yang tunggal. Makanya narasi Yohanes 1:18 itu dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Nah makanya Yesus di dalam Yohanes 5:37 kan Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Nah ini buat RK. Di dalam narasi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Satu pertanyaan dulu buat kamu. Hidup yang kekal, untuk mendapatkan hidup yang kekal, berarti kita percaya kepada anaknya yang tunggal ini, percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan, apa sebagai utusan Tuhan? Dan mana dalilnya? Itu. Jadi, karena kita semua pengen hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk percaya kepada anaknya agar memperoleh hidup yang kekal, percaya sebagai apa? Apakah sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dan mana dalilnya? Silakan. Oke, baik. Bagus. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi, ketika berbicara tentang anaknya yang tunggal, ya, Yesus sebagai anak tunggal, kita lihat dulu pada sebuah dasar basicnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Dan kita melihat sebuah basicnya bahwa di dalam Yohanes 8:42 bahwa firman itu keluar dan datang dari Allah. Artinya firman itu diutus oleh Sang Bapa. Nah, ketika firman itu diutus oleh Sang Bapa dan datang menjadi manusia, Yohanes 1:14, Kristus memiliki beberapa gelar. Anak manusia, anak tunggal Allah. Jadi anak Allah itu adalah sebuah gelar. Ya, yang sulung. Ketika bicara yang sulung, apakah anak Allah punya istri lalu punya anak sulung? Nah, ini pemahaman-pemahaman jahiliyah, bre. Ini pemahaman-pemahaman jahiliyah. Ya, prototokos, ya, artinya yang sulung. Kolose pasal 1. Artinya dia yang datang dan keluar dari Sang Allah, Sang Bapa. Nah, firman itu datang dan keluar dari Sang Bapa. Firman itu sehakikat dengan Sang Bapa. Bagaimana cara Sang Bapa yang transenden menyatakan diri kepada manusia? Lewat perantaraan firman-Nya. Bagaimana kalau firman Allah tidak menyatakan diri kepada manusia? Bagaimana manusia mengenal Allah? Ya, jadi itu bicara tentang yang tunggal, anak tunggal Allah. Ya, anak tunggal Allah itu gelar. Ya, sebagai perantara. Nah, sekarang kita iris tipis-tipis dulu. Ya, jangan langsung masuk. Ya, pelan, slow. Nah, ini Bang PST Loading. Ya,
kalian percaya bahwa agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Al-Imran ayat 19. Ya kan? Al-Imran ayat 19. Apakah hanya agama Islam yang bisa masuk surga? Itu dulu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sudah kubilang apa kan? Memang susah ya. Memang susah untuk memahami percaya Yesus ini sebagai apa, memang susah. Makanya saya selalu, memang rata-rata memang begitu. Makanya saya bilang, kalau kita kasih Yohanes 17:3, pasti itu mutar-mutar dari mai laki sampai orang pung laki itu. Begini, RK, di situ kan tadi kan pertanyaan saya, kamu harus nyimak baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Saya pengen beroleh hidup yang kekal. Saya datang sama kamu nih. RK, loading pengen hidup yang kekal. Mau percaya anaknya yang tunggal ini sebagai apa? Agar memperoleh hidup yang kekal. A, sebagai Tuhan. B, sebagai utusan Tuhan. Dan mana dalilnya? Kalau berbicara agama harus berlandaskan dengan dalil. Kan? Nah, tiba-tiba kamu bertanya tadi Al-Imran ayat 19, Inna dina indilal Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Anda mengatakan juga tadi bahwa memang di luar Islam tidak selamat. Di luar Islam tidak selamat. Tidak ada keselamatan di luar Islam. Wong di luar Islam Tuhannya rata-rata masih bingung. Coba. Selain agama Islam tidak ada yang selamat. Bagaimana contohnya kamu tadi? Bagaimana kita mau dapat hidup yang kekal saja? Tuhan tadi saya tanya lain, kamu jawab lain. Pertanyaan kamu mengatakan tadi, menurut Al-Imran ayat 19, kamu mengatakan bahwa tidak ada di luar Islam, tidak ada yang selamat. Memang tidak ada yang selamat di luar Islam. Tidak ada yang selamat di luar Islam. Kata Nabi SAW, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dijamin masuk surga. Begitu. Sekarang kalau kita mau la ilaha illallah apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ternyata masih ada Tuhan-Tuhan lain. Tuhan Bapa, Tuhan Roh, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Coba yang mana coba? Coba kamu kembali tetap fokus. Kita pelan-pelan, kita iris pelan-pelan. Jangan dulu dicincang, ya. Kita iris pelan-pelan dulu, ya. Biar saya juga bisa mendapat kebenaran ketika berdiskusi sama kamu ini, ya. Karena saya butuh jawaban, ya. Ketika kita percaya kepada anaknya ini sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal, gitu, ya. Sesuai dengan Yohanes 3:16 narasinya. Kuulangi sekali lagi. Karena begitu besar kasih karunia Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya. Ingat, setiap orang percaya kepadanya. Percaya sebagai apa nih? Agar memperoleh hidup yang kekal. A, sebagai Tuhan. B, sebagai utusan Tuhan. Atau sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Dan mana dalilnya? Seperti itu. Coba silakan. Oke. Semangat. Silakan. Halo bro. Kita ini masih main-main. Teman-teman masih 600 orang nih. Kita baru live nih. Slow. Kalau tembak-tembak gimana sih ah? Masih slow bro, jangan terlalu langsung cincang-cincang kan bro bilang jangan langsung cincang-cincang kan, makanya main slow biar kita ini ya yang nontonnya juga diberkati juga gitu kan. Nah ini bro, kita lihat nih pelan-pelan ya. Nah ini dalil ya, Yohanes 17:3 yang kau bawakan. Tadi kan bro bicara tentang anak kan, ya. Inilah hidup yang kekal itu. Ya, ketika kita belajar, bro dulu pernah belajar nggak yang namanya ide pokok paragraf? Pernah nggak? Pernah ya. Waktu SMP, SMA itu kita belajar tentang ide pokok. Kau punya rambut itu rambut palsu kah? Kau itu sebenarnya botak kah atau gimana itu? Saya dari tadi ini sedikit ke distract dengan kau punya ini.
Kau punya atas ini saya sedikit ke distract ya. Ya oke lah, it's okay ya. Makanya jangan kasih botak-botak rambut. Ya jadi gini, kita dulu tuh pernah belajar yang namanya ya ide pokok paragraf. Apa ide pokok dari paragraf tersebut? Nah sekarang saya mengajak bro untuk bicara tentang ide pokok paragraf. Ya, ide pokok paragraf. Saya harap kalian mengerti ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Pertanyaan pertama, siapakah satu-satunya Allah yang benar? Apakah Allah SWT? Siapakah satu-satunya Allah yang benar? Apakah Allah SWT? Ya, dan mengenal Yesus Kristus yang keutus. Ya. Jadi ide pokok dari paragraf ini? Mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang disebut sebagai utusan. Ya, jadi pertanyaan bro, untuk mendapatkan hidup yang kekal berarti harus percaya Yesus sebagai utusan dan mengenal Allah yang bernama Allah yang disebut sebagai Sang Bapa. Ya. Disebut sebagai Sang Bapa dan mengenal Yesus sebagai utusan. Sekarang, apakah utusan tidak bisa disebut sebagai Allah? Apakah utusan tidak bisa disebut sebagai Allah? Tetapi ada ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa Yesus berkata, sebab aku dan Bapa adalah satu. Ani fuhahab ekat anaknu, hen esmen, artinya kami adalah Esa. Artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa. Tritunggal itu sudah pasti Esa. Tritunggal tidak mungkin yang lain-lain. Ya. Nah sekarang, kalau sang utusan ini bisa nggak disebut sang anak ya? Tanda kutip garis bawah. Nih. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang apa? Tentang anak kan? Ia berkata, ia ini sang Bapa ya. Takhtamu ya Allah. Sang Bapa mengatakan sang anak adalah Allah. Dia adalah utusan, tetapi sang Bapa pun mengaku dirinya adalah sang anak adalah Allah. Ayat 10. Pada mulanya ya Tuhan, sang anak adalah Tuhan. Ya, kita kembali pada Yohanes 17 ayat 3 di ayat yang kelima. Utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Jadi pertanyaannya gini, pertanyaan pertama. Nabi Muhammad disebut sebagai utusan. Yesus disebut sebagai utusan. Tetapi di ayat kelima, Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Muhammad disebut sebagai utusan. Apakah Muhammad sudah ada sebelum dunia ada? Itu pertanyaan. Muhammad sudah ada sebelum dunia ada atau tidak? Tolong dijawab. Kemudian, muara terakhir itu adalah jannah. Coba bro tunjukkan, jannah itu di ayat berapa? Al-Quran surah berapa? Tunjukkan kepada saya. Jannah itu Al-Quran surah berapa? Ya, jadi percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk ke jannah. Silakan, tunjukkan, saya kembalikan. Akan bro. Oke. Tadi kamu sudah menjelaskan tadi ya. Kamu sudah menjelaskan berarti dapat poinnya di situ. Berarti percaya kepada anaknya itu sebagai utusan, bukan Tuhan. Ya. Berarti Anda mengutip Yohanes 17:3 tadi kan, inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau berbicara masalah utusan RK, jangan tipu-tipu kita punya diri. Kalau berbicara masalah utusan berarti ada pengutus. Kalau berbicara masalah utusan, ada pengutus. Anak saya umur 6 tahun itu sudah tahu kalau ada utusan berarti ada pengutus. Kok tidak usah jangan-jangan tiba-tiba utusan jadi pengutus, pengutus jadi utusan, kok jangan putar-putar sudah. Ya? Kok tidak usah putar-putar. Kalau berbicara masalah utusan pasti ada pengutus, itu sudah jelas. Berarti karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Berarti percaya kepada anaknya sebagai utusan Tuhan. Karena Allah ini kan Tuhan.
Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu. Coba, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Yesus mengatakan Allah Tuhan. Sementara kalian mengatakan percaya Yesus sebagai Tuhan akan selamat. Selamat dari mana coba? Mau selamat dari mana? Kalau percaya Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Tadi kau mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Bukan, kenapa kau tidak tarik dari 25? Bukankah mereka itu satu dalam pengajaran? Kenapa tidak tarik? Kalau kamu mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, terus ini bagaimana dalam Yohanes 5:26? Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Kau bilang satu. Begitu dikasih lagi di Matius 23 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Kau mau putar bagaimana? Namanya utusan-utusan. Yohanes 17:3 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42 Yesus utusan Tuhan. Matius 11:25 Yesus berdoa kepada Tuhan. Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Kisah para Rasul 3:13 Yesus hamba Tuhan. Banyak sekali hamba Tuhan. Kau mau paksakan hamba jadi Tuhan? Coba. Bagaimana bisa kau sudah mengakui bahwa dia hamba, setelah itu kau bilang dia Tuhan? Coba, kau pakai nyingung-nyingung saya punya rambut palsu. Rambut palsu kau permasalahkan, Tuhan palsu kau diam. Coba, itu sudah kau mengutip Yohanes 17:3 ini. Tadi kan itu ayat itu yang bikin 3 pendeta lari ke hutan itu. Coba. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Allah Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Coba, itu hidup yang kekal. Kutanya, adakah dalil yang mengatakan dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal? Ada. Silakan. Ada. Silakan. Ada. Baik. Jangan kau putar lagi. Pusing saya pagi-pagi ini kopi sudah. Oke, jadi gini bro. Ya, tadi kau persoalkan masalah hamba, itu bakal saya jelaskan. Teman-teman bantu tap-tap layarnya, bantu share-share-nya teman-teman ya. Jangan lupa follow akun Bang Erkan, akun kedua ya. Jadi gini teman-teman, Pastor Loading. Ketika tadi Pastor Loading, bukan pastor kau, saya panggil kau Loading aja lah. Ya, otaknya terlalu loading ya. Jadi gini Loading, ketika tadi kau membawakan Yohanes 17 ayat 3, kenapa nggak turun ke Yohanes 17 ayat 5? Harusnya kau turun ke Yohanes 17 ayat 5, karena itu bagian dari pertanyaan diriku. Bahwa utusan itu sudah ada sebelum dunia ada. Makanya kutanyakan tadi, apakah Muhammad adalah utusan? Jikalau Muhammad adalah utusan, apakah Muhammad sudah ada sebelum dunia ada sama seperti Yesus? Buktikan. Berarti ada 2 kategori pertanyaan saya. Jikalau Muhammad sudah ada sebelum dunia ada, berarti kategori pertama, artinya eksistensi Muhammad dalam nubuatan. Kedua, kategori kedua, eksistensi Muhammad dalam pekerjaannya sebelum dia datang ke dunia. Nah, kita lebih eksplisit lagi. Ya, kategori pertama, eksistensi Muhammad dalam nubuatan sesuai perkataan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 157 bahwa nama Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Injil yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Sebagai bukti Muhammad sudah ada sebelum dunia ada. Tolong dijawab. Kamu jangan lupa, Yesus adalah utusan. Saya sudah mengiyakan itu. Tetapi utusan yang kekal, yang sudah ada sebelum dunia ada. Kan saya sudah iyakan.
Yesus diutus oleh Sang Bapa. Kan saya sudah iakan itu. Jadi untuk mendapatkan hidup yang kekal adalah percaya Sang Bapa dan percaya utusan Sang Bapa yang bernama Kristus. Itu firman-Nya, sabdanya. Bukan percaya Muhammad sebagai utusan, kan ya dalam ide pokok itu. Kan saya mengajak ide pokok paragraf. Kan saya sudah bilang Yesus utusan. Apalagi yang mau diskusikan? Jadi jawab pertanyaanku. Apakah Muhammad adalah utusan yang sudah ada sebelum dunia ada? Dalam dua kategori itu tunjukkan dalilnya. Kemudian kamu nggak jawab pertanyaan saya. Kamu bicara tentang jannah. Jangan kabur. Ya kan? Jannah itu dalilnya di mana? Coba tunjukkan kata jannah dalil dalam Al-Quran. Ya kan? Nah, sekarang kamu bertanya kepada saya. Apakah dengan percaya utusan yang bernama Yesus ini mendapatkan hidup yang kekal? Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal toh. Jadi percaya Yesus utusan untuk mendapatkan hidup yang kekal, bukan percaya Muhammad untuk mendapatkan hidup yang kekal. Itu kitabku. Ya kan? Percaya hidup yang kekal, percaya Yesus dan Sang Bapa. Bukan percaya Muhammad. Kau yang bawa dalil itu, berarti kau mengiyakan dalil itu benar. Selesai. Makanya jangan keseringan baca kitab orang. Kan saya sudah mengiyakan Yesus utusan. Apa yang salah? Ya. Diutus oleh Bapa. Apa yang salah? Tidak salah. Ya. Ya. Jawab itu. Catat itu pertanyaan-pertanyaanku. Nah, kau menghubungkan dalam Markus 12 ya. Allah memperkenalkan diri di dalam Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan 3. Bereshit bara Elohim, warua Elohim. Ya. Wa yomer Elohim. Jadi Allah, Bapa, Putra, Firman-Nya dan Roh-Nya itu disebut dalam Ulangan 6 ayat 4 itu apa? Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Disebut sebagai Allah yang Ehad. Yohanes 10 ayat 30 itu mengatakan apa? Aku dan Bapa Esa, Ehad. Anif Ha'af Ekat anaknu. Jadi kesatuan antara Bapa, Firman-Nya dan Roh Kudus sesuai Kejadian 1 itu Ehad. Ya, jadi jawab pertanyaan saya itu, Pastor Rolling. Kemudian bicara tentang hamba Allah. Pertanyaanmu terlalu banyak. Hamba Allah itu gelar. Kenapa Yesus disebut sebagai hamba Allah? Yesus taat kepada Bapaknya dalam cinta sampai mati. Ini katekismus Gereja Katolik. Filipi 2 ayat 8. Dengan demikian Yesus memenuhi perutusannya untuk membawa pendamaian. Sebagai hamba Allah yang menderita, yang membenarkan banyak orang dengan memikul kejahatan. Disebut sebagai hamba Allah, maka digenapilah dia eksistensi dalam nubuatan Yesaya 53. Dia terpaku oleh karena penderitaan kita. Jadi ketika kau menolak Yesus sebagai hamba Allah, berarti kau menolak nubuatan Yesaya 53 ayat 11 ini. Gitu. Silakan jawab pertanyaan saya, Loading. Jangan mengong. Cari data googling kok. Cari data googling kok. Googling jawab. Sudah? Silakan, udah, silakan. Jawab. Nah, ternyata saya pikir kamu ini keras, baru iris-iris saja ternyata sudah kelihatan kertasnya. Kau itu begini. Kamu itu bagaimana ya? Apakah kamu pura-pura rupa dengan pertanyaan saya? Atau kamu sengaja agar netizen kamu ini kau mau kelabui jemaat kamu agar tidak paham? Jawab aja. Kan tadi kutanyakan sama kamu RK. Ya. Dalam Yohanes 17:3 itu berarti hidup yang kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Saya tidak tahu dia mau dari mana, intinya utusan Tuhan kan? Yang saya pahami itu utusan Tuhan. Saya minta sama kamu, carikan saya dalil di mana dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal, bukan percaya. Menuhankan Yesus. Kalian kan menuhankan Yesus. Apakah ada dalil dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal? Nah, tadi kau mengatakan jannah. Ada kata jannah di dalam Al-Quran? Surah Apa berapa? ini? Surah berapa itu, Bro? Quran surah Fusilat ayat 30. Coba kamu baca. Surah Fusilat itu surah keberapa, Bro? 41. 41 ayat 30. Nah, 41 ayat berapa? 30. iya.
Ya. 41 ayat 30, sabar. Saya buka dulu. Oke, silakan baca, Hmm. Bro. Oke. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian tetap dalam pendiriannya, maka turun malaikat kepadanya seraya berkata, janganlah kamu takut, bersedih hati serta bergembira dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nih, ini original teks nih. Ada kan? Lihat di situ ada kan? Nah, itu satu. Yang kedua tadi kamu sempat kutip. Apakah ada di perjanjian lama nama Nabi Muhammad? Ini nanti kamu jelaskan sama saya saja ya. Kenapa di ini Kidung Agung ini? Kidung Agung 5:16 ini kenapa ini? Karena saya sudah terjemahannya seperti ini. Kata Hamidah berarti pujian dan nama. Kalau apa hapus. Kalau apa dihapus saja. Kalau tidak mau dihapus ini Kidung Agung ini. Nih, kamu sudah tahu tapi jangan pura-pura tidak tahu ya. Nah, ini di Kidung Agung 5:16 ya. Ya, kamu kasih terangkan karena ini kitab kamu kan. Nanti kalau saya terangkan merajuk lagi kamu kan. Yang penting ini. Kenapa ada Nabi Muhammad di situ? Dan yang kedua RK, ya, yang kedua saya tetap kembali ke poin, ya, Tolong carikan, kalau tidak ada bilang tidak ada, jangan kau putar saya, ya. Ingat baik-baik teman-teman, 867 mata yang memandang, telinga yang mendengar. Saya mintakan dalil dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Ya. Dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Carikan saya satu dalil. Kalau tidak ada ini PR buat kamu. Ya. Carikan saya satu dalil di mana mengatakan bahwa menuhankan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau hanya sebab percaya, ya percaya. Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Wong Matius 11:25 dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Coba. Google. Saya minta itu teman-teman. Ingat ya. Saya minta di mana dalil dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Buka kacamata, buka peci, lama-lama kau buka baju lagi. Sabar. Coba. Kau carikan itu. Dan Tadi kau jelaskan tadi itu. Kenapa fusilat dikatakan berapa ibu? tadi itu? Bro. Fusilat 30. Oke. Udah. Siap, lanjut. Oke. Dengan kamu jelaskan sama saya di Kidung Agung 5:16 itu kenapa nama Nabi Muhammad sampai tersembunyi sekali begitu. Takut kah? Kau jelaskan itu. Kidung Agung 5:16 kau jelaskan. Baru yang kedua, itu sudah saya katakan tadi ada jannah di dalam Al-Quran ya. Kau mau terima atau tidak itu. Nah, sekarang saya minta dalil ya. Dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Saya minta dalil. Ya. Gitu. Oke, silakan. Kutunggu. Oke. Silakan. Jannah kan? Jannah itu apa, bro? Taman. Jannatun, taman. Jannati, taman. Jadi bisa nggak, ini pertanyaannya, kesibukan para lelaki di taman adalah memecah perawan istri-istrinya? Ya, itu pertanyaan. Ya, bisa nggak boleh dibuat seperti itu? Ya kan? Nah, sekarang gini bro ya, saya ingin saya bukakan. Di dalam Kidung Agung yang kau bacakan tadi, ya,
yang kau bacakan tadi, kita buka dulu, lakukan perbandingan nih. Ini saya dari tadi main data ya bro. Ya. Nih bro, gue dari tadi main data nih. Karena dengan gue pasti pakai data. Ya benar-benar data gue, data yang betul-betul bagus. Ya. Ini dalam surat Al-A'raf 157 kan bro? Yaitu orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam, apa nih bro? Taurat dan Injil. Yang bro bawakan tadi, ya Kidung Agung, ya bro harus memahami bahwa Kidung Agung bukan Taurat bro. Ini yang kalian susahnya di sini, karena kalian memahami Kidung Agung adalah Taurat. Ini yang berat bro. Makanya pahami dengan baik sehingga kalian tidak salah kaprah. Karena Kidung Agung itu bukan Taurat. Ya, Kidung Agung itu bukan Taurat. Ya, Kidung Agung itu bukan Taurat. Nih, ketika Al-Quran menyebut kata Taurat, nih bro, nih saya garis besar, Taurat itu ada ini, sehingga terciptalah akronim tanak, ya gabungan ya. Torah, ada Torah, Nebim dan Ketubim. Kitab Torah itu disebut sebagai kitab Pentatuk. Ya, kitab Pentatuk itu ada 5, atau kitab Torah ini ada 5. Beresit, Veleshemot, Wayikrab, Bemidbar dan Elehedebarim. Ini kitab Taurat. Sedangkan ayat yang kau bawakan tadi itu, Kidung Agung 5 ayat 16, Kidung Agung itu bukan kitab Taurat bro. Kidung Agung ini termasuk kitab Hames Megilot. Nih perhatikan. Kidung Agung itu adalah kitab Hames Megilot. Ini yang disebut sebagai Shir Hashirim atau Kidung Agung. Yang disebutkan oleh Al-Quran adalah kitab Taurat dan Injil. Taurat itu ada 5. Kenapa jawabannya di Kidung Agung? Itu. Masa kamu nggak ngerti maksud Allah kamu, bro? Allah kamu itu nyebut Taurat loh. Allah kamu nggak nyebut Shir Hashirim. Ya, dan untuk dikonfirmasi, saya sudah berteleponan, berkomunikasi dengan orang lembaga Sabda. Orang-orang lembaga Sabda bilang apa? Kata Muhammad itu adalah sebuah pandangan dari orang-orang. Bukan berarti Kidung Agung 5 ayat 16 itu adalah Muhammad dinubuatkan, bukan. Orang Sabda Alkitab Sabda bilang gitu. Makanya coba telepon orang-orang Alkitab Sabda. Bukan menuliskan nama Muhammad, tetapi pandangan orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu yang menyebut bahwa itu adalah Muhammad. Bukan berarti itu Muhammad. Ingat, Shir Hashirim itu bukan kitab Taurat. Ya, gitu ya bro ya. Shir Hashirim itu bukan kitab Taurat ya. Nah sekarang pertanyaan kamu yang berikutnya adalah kamu bilang apa nih? Di manakah percaya Yesus sebagai Tuhan bisa masuk surga? Nih. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan Yesus, tinta merah ya, memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Ya kan? Nah, perhatikan kata aku di sini, bro. Kata aku di sini, ya, lihat kata aku ya, saya garis bawahi, gak usah kemana-mana. Si aku ini memberikan hidup yang kekal dan si aku ini adalah Yesus. Ya. Kata si aku ini dalam Yohanes 28 dia menggunakan kata apa? Ego. Ya. Kita lakukan konteks kata aku ini di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Aku. Ya, saya lakukan ini menggunakan apa? Menggunakan Septuaginta dalam Keluaran 3 ayat 14. Bisa baca? Ego emi hoon. Ini Keluaran kitab Taurat. Jadi Yesus sendiri sudah terjawab ya. Yesus sendiri yang mengatakan, percayalah kepada aku sebagai ego emi hoon
kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Jelas itu, bro. Jelas itu, bro. Semua pertanyaanmu kita bantah. Terlalu gampang buat saya untuk menjelaskan dan menjabarkan itu dan sesuai dalil. Ya. Jadi gini, bro, ya. Terkait 3 pertanyaan saya tadi di awal, kamu jangan kabur. Saya kembali lagi. Yesus adalah utusan, saya aminkan. Tetapi di ayat ke-5, tidak bisa kau kabur. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Apakah Muhammad sudah ada sebelum dunia ada? Eksistensi dalam nubuatannya saya bantah. Kategori kedua adalah eksistensi dalam pekerjaannya. Muhammad sudah ada sebelum dunia ada dalam konteks pekerjaannya. Jawab pertanyaan saya, jangan kabur. Silakan. Ternyata sama, teman-teman. Sabar, saya pakai ketawa sedikit dulu. Soalnya sama. Dari kelas yang profesor sampai pertengahan sampai jemaat sama. Kalau kasih ayat itu pasti Santai mutar-mutar. aja, bro. Ya pasti. Ya pasti mutar-mutar. Kemarin saya ada pendeta itu, saya tanya begitu itu, dia bawa saya dari satu raja-raja sampai raja hutan. Iya. Ini kau bagaimana lagi kau sampai framing Bro, orang yang kita gini bro. Sabar, Ketika sabar, kita sabar, saya punya kita waktu. ya kau punya waktu, tapi gini, dalam dunia debat silakan bantah saja argumentasi saya, ya, dengan Ya, data, bukan dengan lari Oke. ke sana lari ke sini. Iya, Karena iya, diskusi iya, kita iya. adalah diskusi yang etika. Bantah literatur dengan literatur, itu diskusi yang orang pintar. Silakan, saya kembalikan. Oke, sudah? Silakan. Baik. Tadi juga berbicara, bolehkah di sorga itu kita pecahkan perawan? Saya tanggapi dulu itu ya. Ketika kamu mau memframing seperti itu, kamu berbicara bilang pakai data, tetapi kamu framing seperti itu. Kalau saya lakukan hal yang sama itu, bagaimana menurut kamu ketika ini? Di Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dengan bersorak-sorak dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba. Anak domba ya, hari perkawinan anak domba. RK, ini saya pakai data ya. Beginikah dia kawin kah? Beginikah? Hah? Beginikah anak domba itu kawin kah? Hah? Beginikah dia? Apakah kita putar video nanti kita rungkat? Hah? Beginikah? Ini data ini saya ambil dari sini, dari Wahyu nih. Nih. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba. Coba, ini anak domba ya, bukan domba ini kan kita sudah tahu binatang. Ya, mau disematkan ke malaikat tidak bisa, mau disematkan kepada manusia tidak bisa, satu-satunya cuma di binatang. Ya kalau binatang kan begitu, kita bicara apa, jawabnya apa? Sama. Ini bagaimanakah dia kawin begini? Kau lihat ini. Kau lihat dia kawin ini. Saya kasih lihat nih. Kau perhatikan dia kawin. Tuh kan, nanti keben lagi kita kan. Saya minta itu, dia tunduk lagi. Mama sayang, bagaimana katanya? Ya. RK. Ya, roti kehidupan. Jangan sampai malam ini saya berikan kamu gelar jadi roti kucluk, ya. Tolong kamu carikan saya dalil dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Ya. Dengan memperoleh Yesus, dengan mempertuhankan Yesus, dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Ya, tolong kamu carikan itu. Ya. Habis tadi kamu katakan bahwa itu Kidung Agung itu bukan Taurat, bukan ini. Siapa yang bilang itu Taurat? Cuma saya mengatakan kenapa di perjanjian lama kalian ada Nabi Muhammad tetapi disembunyikan. Kau mengatakan itu Muhammad tetapi bukan Muhammad. Bagaimana bisa begitu? Itu Muhammad tapi bukan Muhammad.
itu Tuhan tapi bukan Tuhan. Ini kan agak-agak mirip. Coba. Tadi kalau saya balik, tolong kamu cari nama Yesus di dalam perjanjian lama. Itu sampai kiamat lewat 3 hari tidak akan dapat itu. Nama Yesus di perjanjian lama. Sampai kiamat lewat 3 hari kau tidak akan dapat itu. Nama Yesus itu. Tapi nama Nabi Muhammad ada. Ya, kamu tetap fokus begini saja RK ya. Kamu tetap fokus jelaskan sama saya. Fokus jelaskan sama saya. Dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Tadi kan kita sudah bahas Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi RK menuhankan ini utusan Tuhan. RK meyakini bahwa akan memperoleh hidup yang kekal dengan menuhankan Yesus. Mana dalilnya? Begitu. Yang penting ada dalilnya. Kau pula kasih aku. Kau suruh baca yang 5. Kau baca yang 5 ini. Sudah kubuka Yohanes. Berapa? Yohanes 17. Oleh sebab itu, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Ini Yesus minta dipermuliakan loh. Oleh Bapa. Bapa ini siapa? Allah. Allah itu siapa? Tuhan. Apakah Tuhan minta dipermuliakan oleh Tuhan? Di sini kan ada Bapa, ada aku. Oleh sebab itu ya Bapa, Yesus minta kepada Bapa. Ini perikopnya saja. Itu doa Yesus kepada murid-muridnya. Yesus berdoa. Masa Tuhan berdoa? Itu yang kamu fokus. Jangan terlalu banyak lari ke Al-Quran. Kau punya akal tidak sampai ke situ. Kau ini kalau dalam Al-Quran itu masih ba'aba, tabata, batata. Janganlah kau menolak Bibel. Kalian ini juga saya bingung. Kasih Bibel tolak, kasih Bibel tolak, kasih Bibel tolak, kasih babi makan. Oh iya. Jadi tetap fokus ya. Tetap fokus di situ ya. Tetap fokus di situ. Dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Ya. Fokus ke situ RK. Jangan dulu kemana-mana. Kulayani kamu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang penting kamu fokus dulu fix ya. Karena ketika kamu menuhankan Yesus sementara Bapa adalah Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? 1. Nah, makanya saya mengatakan Kristen ini jangankan masuk surga, masuk akal pun tidak. Ya. Oke, saya tunggu jawabannya itu. Silakan. Aduh, otaknya tidak jauh-jauh dari selangkangan. Ya, framingannya ini tidak jauh-jauh dari selangkangan semua ini. Agak berat ya. Diajak diskusi akademis ya. Ya, tetapi framingannya tidak jauh-jauh dari selangkangan. It's okay lah ya, kita ladanin aja lah teman-teman ya. Ya, terkait perkawinan anak domba, bro. Ya. Jadi itu sebuah makna, ya. Contohnya gini, saya kasih sederhana, bro. Ya. Pernikahan suami dan istri antara laki-laki dan perempuan itu pernikahan karena kasih cinta yang terbatas antara laki-laki dan perempuan. Ya. Itu pernikahan yang terbatas. Tetapi pernikahan orang-orang percaya, ya, kenapa disebut sebagai domba, bro? Karena domba itu taat dengan tuannya, dengan gembalanya. Coba kau nonton video-video. Orang Kristen dikatakan sebagai domba dan Kristus sebagai gembala. Kalau gembala itu domba langsung datang, nurut. Beda dengan kambing. Kambing itu kalau dipanggil, malah dia sambut lagi di sebelah. Bleh. Gak ngerti kambing. Kambing itu gak paham. Ya. Jadi kalau bicara tentang domba, bro, itu bicara tentang bagaimana orang percaya yang taat dan tunduk terhadap gembalanya. Dan bicara tentang pernikahan anak domba dalam Wahyu 19, itu bicara tentang pernikahan kasih yang kekal. Artinya persatuan antara orang-orang percaya dengan Kristus sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai imam, sebagai gembala agung. Bukan berarti ada begini-begini di surga. Begitu otak jahiliyah yang otak-otaknya cuma selangkangan. Ya.
Jangan menurunkan grade, jangan downgrade lah kalian punya pemikiran, bro. Ya. Diskusilah yang akademis, jangan downgrade. Ya, jangan dengan memikirkan framing selangkangan itu grade down banget ya. Nah, itu tuh grade down banget ya. Ya, harap memahami. Jadi persatuan orang-orang Allah itu kasih 1 Yohanes 4 ayat 8. Orang percaya yang percaya kepada Kristus sebagai gembala adalah pernikahan rohani, artinya persatuan kekal antara orang percaya dengan Allah. Ya. Berbeda persatuan antara laki-laki dengan perempuan, itu berbeda. Itu berbicara persatuan keluarga Kristus. Berbeda dengan persatuan antara manusia percaya dengan Kristus, itu adalah persatuan yang kekal dan kekal. Ya. Nah, bro, perhatikan ini, bro. Bukan gua yang ngomong, bro. Allahmu yang ngomong. Taurat dan Injil. Ini bukan gua yang ngomong, ini Allahmu yang ngomong. Nah, sekarang Allahmu ini ngomong apakah hoax atau fakta? Kau bilang banyak, ya udah tunjukkan Taurat yang menuliskan. Ini Allahmu yang ngomong. Namanya Muhammad. Nih, ini Allahmu yang ngomong, bro. Di dalam namanya, di dalam Taurat. Allah yang ngomong. Dan Injil. Injil yang mana? Taurat yang mana? Apakah Allah bohong? Hah? Allah bohong nggak? Enggak dong. Mana mungkin Allah bohong? Allah itu nggak mungkin bohong. Ya udah, buktikan. Banyak. Tunjukkan. Nggak ada. Disuruh tunjukkan. Kalau banyak, ya udah tunjukkan satu. Kidung Agung itu bukan Taurat. Allah ngomong itu Taurat. Allah nggak ngomong tertulis dalam kitab Sir Hashirim atau kitab Kidung Agung. Allah nggak ngomong Kidung Agung. Yang Allah ngomong itu Taurat, bukan Injil, bro. Taurat, bukan Kidung Agung. Taurat dan Injil. Gimana sih? Masa memahami perkataan Allah aja kalian nggak ngerti? Nah, kemudian, bro, kau bilang percaya kepada Yesus itu hidup yang kekal. Lah tadi gue tunjukin. Aku. Kamu nggak ngerti. Di dalam perjanjian lama dalam Taurat, Allah itu selalu menyebut dirinya aku. Aku adalah aku. Ehye eser ehye. Di dalam naskah Septuaginta, sang aku ini disebut sebagai apa? Ego eimi. Ini literatur. Bantah literatur dengan literatur. Jadi ketika Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia menggunakan ego eimi. Aku adalah pokok anggur yang benar. Ego eimi. Akulah yang memberikan hidup yang kekal. Ego eimi. Itu literatur. Ya. Kemudian kau nggak singgung tuh ketika saya bilang masalah jannah itu adalah taman. Ya kan? Jannah itu apa, bro? Taman. Taman, bro, taman. Bukan surga, taman ini, taman. Ke taman, jannatin ke taman. Wa jannatin di sebuah taman. Jannatun di sebuah taman. Kalau Yesus itu rano, surga, naik ke langit. Kamu mau di langit, di surga, atau mau di mana? Iya, sudah ku jawab kan, aku itu ego eimi. Allah dalam perjanjian lama ketika bertemu Musa di atas gunung Sinai, Keluaran 3 ayat 14, dia menyebut dirinya adalah aku. Bro, jangan sampai kacamatanya miring begitulah, bro. Aduh, stres sekali lah kau ini. Udah pusingnya kau, bro. Kacamatanya udah sampai kayak gitu. Mana lah, bro. Aduh, gak boleh gitu lah. Ayolah. Ayo. Saya udah jawab itu ya. Keluaran 3:12 itu berkatan Yesus dengan Nabi Musa itu aku gitu ya. Ya, jadi tolonglah silakan kamu bantah argumentasi saya. Allah bilang Taurat dan Injil. Taurat itu ada 5, Injil itu ada 4 yang dikanonkan.
Ya, tunjukkan 5 kitab Taurat yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Ya, jawab dulu itu. Sebab bukti bahwa Allah kamu tidak hoax. Silakan. Jadi teman-teman, dari tadi entah IRK ini, ya Allah ya Rabbi, dia tidak tahu kalau kode begini, dia tidak tahu kan. saya kalau diskusi, kalau kata mata saya lurus, berarti itu saya punya kawan, dia punya otak masih lurus. Tapi kalau saya punya kacamata begini, berarti itu lawan saya otak sudah miring itu. Kau tadi bilang, tadi ingat teman-temannya, kita buktikan RK punya bicara ya. Dia bilang kamu nonton itu domba itu kalau dipanggil itu dia nurut. Nonton itu kalau domba itu kalau dipanggil dia nurut. Kau lihat itu ya, domba ngamuk itu ya. Itu domba ngamuk tuh. Domba ngamuk tuh. Ini seperti kamu ngamuk. Kau yang suruh nonton di YouTube kan? Domba itu nurut. Ini domba ngamuk kau lihat tuh. Tuh ngamuk. Ngamuk domba tuh. Berarti kau tidak betul. Berarti dari tadi kau ini ngamuk saja. Kau punya bicara itu kalau saya lihat itu tuh seperti ini. Di apa nih, Yesaya 28 nomor 10 tuh. Sebab isinya cuma ocehan yang tidak ada artinya. Seperti kakak bapak. Ini sama. Yang saya tanyakan apa, kamu jawab apa. Kamu terlalu ambisius mau menyerang saya. Tetapi kamu lupa gawang. Jangan kamu sok-sok seperti akademisi begitu. Padahal, coba, kamu mengatakan tadi, loading itu domba itu kau nurut. Ini ngamuk domba ya. Kau suruh saya nonton, kau bilang saya tidak akademis. Ngamuk itu. Ngamuk itu. Dia ngamuk itu. Ngamuk dia. Mau baca ini. Detik-detik domba ngamuk ini. Coba. Kau yang bilang tadi, saya buktikan. Nah, kan dia punya kacamata, dia lepas lagi. Jadi RK, ya, begini saja teman-temannya. Begini saja. Saya akan jawab semua, yang penting RK jujur ya. Yohanes. RK tolong jujur sama saya lah RK ya. Jangan kau mutar-mutar. Nih. RK. Nih, kamu jujur sama saya lah. Hai, ya. Gimana? Nih. Di dalam Yohanes 14:1, di sini dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di sini? Oke, baik. Hah? Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Coba. Baik. Ada berapa yang hati ini? Janganlah gelisah hatimu. Baik. Ya. 14 perikopnya rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya ini, RK? Ada berapa? Ada berapa yang harus kita percaya ini? Satu Allah dalam 3 pribadi. Lanjut. Saya jawab kan, satu Allah dalam 3 pribadi kan? Janganlah gelisah hatimu. Atau 3 hipostasis. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Ya. Astagfirullahaladzim. Satu Allah dalam 3 pribadi, aku jawab kan. Satu Allah dalam 3 pribadi, bukan 99, bukan 20. Ini kau baca, coba kau baca di situ. Percaya kepada Sang, jangan mulai kejang-kejang. Satu Allah saja, ya, tapi dalam 3 pribadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus, satu Allah. 3 pribadi bukan 3 Allah. Nanti saya jawab. Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 ayat 3. Hai,
Kau loncat pe jauh sampai kau kodok kah? Ya karena relasi Allah dengan para nabi itu berbeda dengan relasi Allah dengan itu ada relasi dengan manusia dengan para nabi. Janganlah gelisah hatimu RK. Percayalah kepada Allah. Allah disebut sebagai apa? Kepadaku. Allah disebut sebagai apa? Kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Ku itu siapa? Ku itu siapa? Yesus. Nah, Yesus sebagai firman Allah, betul? Yesus ini ya firman Allah. Allah ini siapa? Allah disebut sebagai apa? Tuhan. Di bawah itu. Kokos turun ke bawah disebut sebagai Tuhan. Bapa kan? Ya, Tuhan. Allah Bapa atau Tuhan. Allah? Bapa atau Allah SWT? Bukan masalah Allah SWT atau Bapa RK. Masalahnya Islam dalam jangan diskusi gitu, Bro. Jangan diskusi begitu. Kita diskusi ini akademis. Oke, pelan-pelan. Janganlah gelisah hatimu, perhatikan ya. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ku itu Muhammad atau Allah? Laku lari ke Muhammad atau Allah? Iya, ku itu Yesus atau Muhammad? Ku itu Yesus atau Muhammad? Enggak, kamu bisa diskusi gak, Bro? Kayaknya saya dari tadi bawa literatur loh. Saya pikir kamu bisa enggak kita coba diskusi baik-baik, Bro. Coba. Iya, sabar. Kau punya buku biar satu beradab dulu baru berilmu, Bro. Iya, kau punya buku satu tinggi ketika begini, kita tapi kau tidak bisa Yohanes 14 nomor 1. Ketika beradab dulu baru berilmu, adab dulu baru ilmu. Artinya adab. Oke, coba. Ya, dengar. Jangan potong. Artinya bicara tentang adab, ya, adab dalam diskusi itu harus ada. 4 pertanyaan saya, kamu nggak bisa jawab dengan adab dan etika. Makanya kamu susah berkembang, loh, Ding. Ketika kamu ingin berkembang, berarti kamu harus diskusilah dengan adab dan etika. Artinya dengan literatur. Bukan dengan cara yang tidak beradab. Kan Islam mengajarkan adab dulu baru berilmu, kan? Iya, saya tanya berapa? Sabar. Literatur dibantah dengan literatur. Ya kan? Jadi gini. Ketika saya sudah berbicara ini, kau dengar baik-baik. Ya. Macet anak orang. Gak usah framing. Jadi kamu nggak bantah literatur dengan literatur. Dari tadi saya menjawab dengan literatur loh ini. Kejadian 1, pada mulanya Allah. Ya, lalu di sini ada eksistensi dari apa? Roh Allah. Lalu ada eksistensi dari apa? Firman Allah. Apakah ada 3 Allah? Ini bicara tentang 3 hipostasis. Ya, saya tunjukkan literatur lagi nih. Ya, saya ambil dari pemahaman Ritus Timur ya. Saya harap kamu memahami. Dengan demikian, dalam diri Allah yang Esa, ya, dari Kejadian 1 saya uraikan, lalu dijabarkan. Dari Allah yang Esa itu terdapat aliran kasih yang kekal atau hipostasis pertama kepada hipostasis kedua. Nih. Hipostasis kedua. Ya, yaitu Bapa kepada firman-Nya, ya. Lalu Yohanes 17 ayat 24. Dan sebaliknya, sedangkan aliran kasih Bapa kepada firman-Nya, sebaliknya itu dicurahkan oleh hipostasis ketiga. Jadi ketiga hipostasis ini disebut sebagai 1 Yohanes 4:8 relasi kasih yang kekal. Artinya Allah itu Esa, ya, Allah itu Esa, bukan berarti 3 hipostasis adalah 3 Allah. Karena kalau menggunakan kata pribadi dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata prosopon. Prosopon itu bukan bicara tentang jumlah Allah, tetapi bagaimana cara Allah menyatakan diri dan memperkenalkan diri kepada manusia. Ya, saya dari tadi berusaha untuk mengajak kamu diskusi secara akademis. Ya, tetapi nyatanya kamu nggak bantah literatur dengan literatur, bro. Saya dari tadi tunjukkan naskah Septuaginta, tapi memang nggak bisa. Makanya bilang saya menyarankan kamu belajar, ya, beradab
cara diskusi yang beradab dengan literatur itu saya menyarankan seperti itu. Kata jannah itu taman, kamu nggak bantah. Muhammad sudah ada sebelum dunia ada. Jadi kecuali bisa percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Bukan berarti 3 Allah, tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang esa, sahakikat. Firman itu sahakikat dengan Bapa. Ya, seperti itu bro ya, seperti itu. Ya, jadi silakan turun. Saya harap kamu nggak ngerti apa-apa. Cukup. Jangan lupa follow ya. Ya, silakan. Jadi cukup itu bro. Jadi saya merasa bahwa diskusi dengan kamu dari tadi saya tanya kepada kamu bahwa di manakah Muhammad sudah ada sebelum dunia ada? Ternyata kamu nggak bisa jawab. Nah ini persoalan. Saya mengajak kamu diskusi pakai literatur. Saya pikir wah ini bisa ada akademis ya, bisa diskusi akademis. Ternyata nggak bisa. Ya itu cukup bagi saya karena buang mutiara ke baby, ya ke bebong itu susah teman. Ya saya ingin mengajak siapapun ustadz atau teman-teman Islam yang bisa berdiskusi akademis. Artinya, kalau diskusi akademis, ada literatur seperti ini. Kalau ada literatur seperti ini, itulah namanya diskusi yang beradab. Beretika. Adab dulu, baru ilmu. Hanya masalahnya, kamu nggak bisa diskusi beradab. Saya nggak mau diskusi hujat-hujat loh. Saya ngajak kamu diskusi. Kalau mau framinglah dengan literatur. Tapi satu pun saya tidak menemukan oknum-oknum uclim-uclim ini bisa diskusi secara akademis. Karena apa? IQ-nya 78 semua. Ya Allah sayangi Abdul. Ya Allah tobatkan Abdul. Ya Allah cerdaskan Loding. Astagfirullah nauzubillah. Teng deng teng deng teng. Gitu. Nah, jadi udahlah ya, kamu belajar dulu Loding untuk diskusi dengan saya. Ya, untuk diskusi dengan saya, pahami dulu ya. Bawa literaturmu yang banyak lalu diskusi. Kalau nggak ada literatur nggak usah diskusi dengan saya. Halo, selamat pagi. Kristen atau bukan? Selamat pagi. Ya, Kristen atau bukan? Alhamdulillah Muslim Islam. Silakan buka kameranya. Bukan begini bro, ini apa namanya? Bisa buka kameranya? Iya bisa. Kenapa? Nanti Ya udah buka dulu kameranya baru ngomong. saya pakai baju dulu bentar. Tapi kau ini selalu kalau ketemu Bang Loding selalu kabur. Kalau bukan kabur kau turunkan. Nggak ada kabur bro. Wah, jangan alasan. Buka kameramu dulu. Saya pingin lihat wajahmu bro. Sabar. Jadi makasih. Satu pertanyaan saya, satu pun Kenapa sih, pertanyaan saya kalian nggak bisa Gini. jawab. Kenapa Ya buka sih, dulu Kak? kameranya, buka dulu kameranya, buka dulu kameranya, buka dulu kameranya. Pokoknya kalau ayat itu ditanya. Buka dulu kameranya, kau mengerti bahasa Indonesia ke tidak, Longor, Rojan? Kau juga nggak ngerti bahasa Indonesia ngapain? Rojan Nasu, turun ke Rojan. Rojanan turun, disuruh buka kameranya, nggak ngertinya kau. Disuruhnya kau buka kamera, nggak ngertinya kau buka kamera. Rojan. Longoron. Kemudian dia bilang, itu domba. Memang nggak bisa bedakan domba dengan kambing itu nggak bisa dibedakan. Nih, lihat baik-baik. Saya udah tunjukkan nih. One more time. Jadi yang tadi yang dipanggil itu bukan gembalanya. Dia tidak dengar. Nah, ini gembalanya yang naik. Kita ulangi lagi. Ya. Yang awal ini bukan gembala yang manggil. Jadi dia nggak dengar. Ini domba ya. Nah, ini bukan gembalanya.
Nah, ini gembalanya yang manggil nih. Oh, ini belum, bukan gembalanya. Dombanya nggak dengar. Dites, kalau gembala manggil, apa orang lain manggil, dengar nggak? Nah, ini gembalanya. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan perumpamaan tentang domba. Kalau bukan gembala yang memanggil, gak bakal didengar sama dombanya. Tetapi kalau gembala memanggil dombanya, sang gembala itu yang asli, maka dombanya itu langsung datang. Ya, langsung datang. Yang tadi kau tunjukkan itu sapi, kerbau, goblok. Kesel kali lah Rojan ini. Gak bisa bedakannya dia kambing jantan besar dengan domba. Asli memang longor kali sih.